wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miss Amni dalam video pembelajaran bahasa Inggris. Untuk video kali ini berjudul Passive Voice, Present, and Past. Untuk lebih lanjut memahami passive voice, kalian harus mengetahui apa itu passive voice. Passive voice adalah satu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Apakah kalian tahu alasan mengapa kita menggunakan passive voice dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini akan disajikan beberapa alasan mengapa kita menggunakan passive voice. Alasan yang pertama, we don't want to talk about who did the action. Kita tidak ingin membicarakan tentang siapa yang melakukan aksi. We don't know who did the action. Kita tidak tahu siapa yang melakukan aksi. The object is more interesting or more important than subject. Objek lebih menarik atau lebih penting daripada subjek. Itulah alasan mengapa kita menggunakan passive voice dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami passive voice, mari kalian bandingkan antara active voice dengan passive voice berikut ini. Do you write letter? Akan berubah menjadi a letter is written by Dayu, kalimat pasif. Dayu pada kalimat aktif adalah subjek. Sementara Dayu dalam kalimat pasif adalah sebagai objek. Letter dalam kalimat aktif adalah sebagai objek. Sementara letter dalam kalimat pasif adalah sebagai subjek. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Dayu wrote letter akan berubah menjadi a letter was written by Dayu sebagai kalimat pasif. Nah, dari contoh yang sudah disajikan, kalian bisa mengetahui posisi subjek pada kalimat aktif akan berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Sementara objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Sementara kata kerja yang digunakan dalam kalimat pasif adalah kata kerja transitif. Apakah kalian memahami apa itu kata kerja transitif? Dalam bahasa Inggris, kata kerja terbagi menjadi dua, transitive verb and intransitive verb. Kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan satu atau lebih objek. Contoh, kata eat, see, watch, buy, write, dan lain sebagainya. Sementara intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Tanpa objek, makna kata kerja tersebut tidak terganggu. Contohnya adalah kata cry, sit, come, run, swim, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kali ini, jenis passive voice yang akan kita pelajari adalah simple present tense dan simple past tense. Untuk membentuk kalimat dalam bentuk simple present tense, dibutuhkan to be dalam bentuk present, yakni am, is, dan are.
Untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, subject plus to be, am, is, are plus verb 3 atau past participle plus by. Kalian bisa lihat contohnya. A letter is written by Dayu. A letter adalah subjek, is adalah to be, dan written adalah verb 3 dari kata write, menulis. By Dayu sebagai objek. Untuk membentuk kalimat negatif, subject plus to be, am, is, are plus not plus verb 3, past participle plus by. Sebagai contoh, a letter is not written by Dayu. Untuk kalimat interrogatif, to be, am, is, are plus subject plus verb 3 atau past participle plus by. Contoh, is a letter written by Dayu? Untuk kalian ketahui bahwa kata kerja yang digunakan pada passive voice adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Bagaimana membentuk kalimat passive voice dalam bentuk simple past? Yang membedakan di sini adalah penggunaan to be present dan to be past. Untuk to be present ada 3, ada am, is, dan are. Sementara untuk to be dalam bentuk past itu ada 2, yaitu was dan were. Untuk membentuk kalimat positif, subject plus to be, was, were plus verb 3, past participle plus by. Example, a letter was written by Dayu. Membentuk kalimat negatif, subject plus to be, was, were plus not plus verb 3 plus by. Example, a letter was not written by Dayu. Untuk membentuk kalimat interrogatif, to be, was, were plus subject plus verb 3 past participle plus by. Example, was a letter written by Dayu. Nah, dari 2 rumus yang sudah dijabarkan, kalian harus menekankan, harus mengetahui perbedaan antara keduanya, antara simple present dan simple past. Letak perbedaannya adalah dalam penggunaan to be. Berikut ini akan disajikan beberapa tips dalam membuat passive voice. Yang pertama, identify subject, verb, and object in active voice. Kalian harus bisa mengidentifikasi subjek, kata kerja, dan objek di dalam kalimat pasif. Move the object in active voice into the subject in passive voice. Kalian pindahkan objek pada kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif. And the last one is identify the tense used in active voice. Kalian harus bisa mengidentifikasi tenses yang digunakan dalam kalimat aktif. Nah, begitulah kira-kira beberapa tips dalam menulis kalimat pasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.